Perkenalkan, nama saya Tutin Al-Bahar dengan NIM 0514-2557. Nama Dimas Simuli, kami dari kelas C. Kelas C ingin mewawancarai Pak Sri mengenai lab sipil. Oke, pertanyaan pertama Pak, pada tahun berapa bangunan ini berdiri? Pastinya 2 tahun lalu, sekarang 2020, 5 berarti sekitar 2023 itu pasti saya sudah buka. Pertanyaan kedua, material apa yang digunakan untuk membuat struktur tanah? Ya, itu material dasarnya kan kalau namanya ini material arsitektur atau material strukturnya, karena kan kalau bicara bangunan itu kan ada struktur, ada arsitektur. Nah kalau yang ditanyakan, kalau arsitektur ya terkait misalnya di bagian luarnya misalnya atapnya, atap ya sebagaimana kalian lihat ini model atap sing gelombang. Kemudian material arsitektur itu kan menyangkut fasad, misalnya keberadaan ventilasi atau lubang untuk sistem penghawaan. Itu sekaligus menjadi ornamen yang ada di dalam. Kemudian yang lain itu terkait warna, pengecatan standar saja sebagaimana gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Oke, baik, selanjutnya Pak, bangunan ini pernah mengalami renovasi atau perbaikan? Belum, sejauh ini masih belum ada renovasi. Berapa lama bangunan ini berdiri kokoh? Durasi pelaksanaannya. Iya. Oh ya, terus terang pada saat pelaksanaan saya sudah tidak terlibat lagi situ karena timnya kan berbeda. Cuman setahu saya pekerjaan itu pelaksananya sekitar 3 sampai 5 bulan, kurang lebih seperti itu. Oke, fungsi utama bangunan ini Sebagaimana ini tadi, fungsi adalah laboratorium teknik sipil. Jadi ada beberapa fungsi-fungsi di dalam situ, laboratorium teknik sipil, termasuk beton, laboratorium tanah, dan semua beberapa praktek yang berhubungan dengan itu. Ini arsitektur apa yang menonjol dari segi keindahan visual bangunan ini, Pak? Oke, jadi ini menyangkut fasad ya. Iya, Pak. Saya sampaikan tadi bahwa bangunan ini lebih mengedepankan kalau dari segi bentuk hampir sederhana saja. Bahkan ada beberapa bentuk-bentuk yang ornamental gitu yang berada pada sisi sudut-sudutnya yang ada cerobong-cerobong gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi salah satu elemen yang menunjukkan yang menjadi semacam fokus poinnya, aksentuasinya, sehingga terlihat meskipun dia sederhana bentuknya, tetapi ada nilai estetikanya di dalam situ, dan itu juga berfungsi sebagai untuk dalam sistem pengawalan. selanjutnya bagaimana sirkulasi udara dan pencahayaan diatur agar efisien? Sistem penghawaan. Nah itu tadi, ini penggunaan corobong itu supaya angin itu bisa masuk lewat gelombang. Meskipun di dalamnya juga itu tetap kita menggunakan AC pada ruang-ruang tertentu, tapi pada hall-nya itu kebanyakan menggunakan jendela-jendela. Itu yang sangat efisien. Kenapa pintunya harus menghadap ke sini, Pak? Dan fungsinya apa? Fungsinya dibentuk menghadap ke sini, Pak? Iya, karena memang aksesnya harus langsung keluar. Memang fungsi ruangan itu memang harus berinteraksi dengan luar langsung. Gitu. Jadi apa namanya? Kan biasanya memang ada yang langsung menghadap ke dalam ya. Biasanya yang menghadap ke dalam itu ya fungsi ruang yang memang privasi, privat. Ya. Kayak kantor-kantor atau ruang-ruang laboran itu menghadap ke dalam. Atau kalau tempat-tempat praktik biasanya menghadap keluar karena memang dia berinteraksi langsung dengan luar.
Dan selanjutnya, apakah bangunan ini memiliki lokasi baik atau budaya tertentu? Kalau dia dari segi budaya segitiga ya akan di segitiga. Jadi itu mengadopsi dari apa, kesesuaian dengan sebagaimana iklim kita kan tropis. Penggunaan atap segitiga itu adalah bagian dari antisipasi menjauh antisipasi iklim yang kita punya tropis dengan kebiringan atap yang kita tinggi sehingga ketika hujan turun itu rembesan air itu tidak sampai ke apa, ada kebocoran begitu. Jadi selanjutnya apa saja kendala tantangan dalam proses membangun rumah? Kendala Sejauh ini yang saya ketahui hampir tidak ada kendala. Kalaupun ada kendala itu hanya menyangkut biasanya tenaga kerja atau misalnya bahan, misalnya sirkulasi bahan. Selanjutnya pindahan dari bangunan ini yang paling menarik dan menonjol apa? Yang paling menarik itu tadi dari segi fasadnya ada sesuatu yang ingin ditampilkan ramah lingkungan lah ya. Istilahnya penggunaan sistem penghawaan yang biasanya selama didominasi oleh penggunaan AC, ini kita memasukkan unsur-unsur yang menangkap angin sehingga sistem pengawasan itu bisa kita antisipasi. Tapi sekaligus juga sebagai elemen estetis, elemen dekoratif pada dinding, bidang dinding yang tampak dari luar. Misalnya kalau dari arah jalan itu kan dominan itu ya lubang-lubang itu dalam rangka pencahayaan hawa. Karena memang fungsi di dalamnya itu kan foil, dia semacam foil begitu, semacam foil yang kalau menggunakan AC saya rasa tidak optimal. Dan itu juga fungsi lab itu kan memang itu ada debu apa segala macam. Siapa itu saja selain dari kita berdua. Oke. Terima kasih bahwa sudah menjelaskan makanya. Nanti silakan dilakukan survei. Oke siap. Ya. Terima kasih Pak ya. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Muli, jurusan arsitektur UNSC. Di sini saya sekarang bersama salah satu seorang arsitektur yang telah menghasilkan sebuah bangunan yaitu rumah. Untuk Bapak mohon untuk kenalkan diri. Baik, saya Rifat Muli Ustaz. Saya sebagai seorang arsitek alumni Universitas Diponegoro Saya menggunakan peran arsitektur dalam proyek pembangunan gedung tersebut berperan sebagai peran arsitektur dalam proyek pembangunan gedung sebagai apa? peran saya pastinya seorang arsitek yang mendesain gedung tersebut. Pertanyaan kedua, konsep dan ide perancangan yang melatar belakangi desain bangunan. Saya dicontoh ke arah menulis kemudian konsep tersebut sampai saat ini. Konsep bangunan ini terinspirasi dari mana? Inspirasi kembali lagi saya biasanya dapat komunikasi Material apa yang digunakan untuk membuat struktur utama? struktur utama itu kan kita menggunakan Kemudian nanti bentuk apa yang kalian mengambil dari segi keindahan visual bangunan ini? Visual. karena saya menggunakan konsep perancangan minimalis